Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfian Dirham, Ketua Kelompok 3, dengan materi fluida, statis, dan fluida dinamis. Sebelum kita masuk dalam materi fluida, statis, dan dinamis, mari kita berkenalan dengan anggota-anggota yang ada di kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feran Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifah Hairani. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kata fluida mencakup pada zat cair, air, dan gas, karena kedua zat ini dapat mengalir. Sebaliknya pada batu, benda-benda yang keras, atau seluruh zat yang padat tidak dapat digolongkan ke dalam fluida karena tidak dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya. Fluida merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, fluida terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida yang bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antar partikel dalam fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa fluida ini bergerak secara seragam dan tidak memiliki gaya geser. Tekanan hidrostatis. Pernahkah Anda berenang di kolam yang dalam? Semakin dalam posisi berenang, maka semakin sakit gendang telinga. Hal ini dikarenakan adanya tekanan hidrostatis. Semakin dalam kita berenang, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Rumus tekanan hidrostatis: P sama dengan Rho kali G kali H. Keterangan P adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis fluida, H adalah kedalaman. Hukum utama hidrostatis: semua titik yang terletak di suatu bidang datar dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Hukum Pascal. Hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada suatu cairan pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama pada semua titik dalam cairan dan dinding bejana. Rumus hukum Pascal: P1 sama dengan P2, atau tekanan 1 sama dengan tekanan 2, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangan P sama dengan tekanan satuannya Pascal, F sama dengan gaya satuannya Newton, A adalah luas penampang satuannya meter persegi. Hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes: suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair akan mengalami peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Benda terapung, syaratnya adalah Fa lebih besar dibanding W, sehingga Rho fluida lebih besar dengan Rho benda. Benda melayang, Fa sama dengan W, Rho benda sama dengan Rho fluida. Benda tenggelam, Fa kurang dari W, Rho fluida kurang dari Rho benda. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak, biasanya berupa zat cair atau gas. Fluida dinamis dianggap mempunyai kecepatan konstanta terhadap waktu, tidak memiliki perubahan volume, tidak kental, dan tidak turbulen atau mengalami putaran-putaran. Bagaimana sih hukum Bernoulli itu? Jadi, menurut hukum Bernoulli, bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis arus. Jadi misalnya ini kita gambarkan, di sini ada sebuah pipa, air dia mengalir dari penampang 1 menuju ke penampang 2, maka di titik 1 dan titik 2 ini dia memiliki jumlah tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume yang nilainya sama. Atau secara matematis, hukum Bernoulli dapat kita rumuskan dalam bentuk persamaan. P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat ditambah Rho GH1
sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana P itu merupakan tekanan, rho itu merupakan massa jenis fluida, H itu merupakan ketinggian, V kecepatan aliran, G-nya merupakan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Saya akan melakukan percobaan tentang fluida statis. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yang pertama adalah lilin, air, piring kaca, dan gelas kaca. Bahan yang akan kita gunakan adalah 2 balon, Dari hasil penelitian fluida statis diketahui bahwa udara berpengaruh terhadap pembakaran lilin. Dibuktikan dengan padamnya lilin saat lilin ditutup dengan gelas. Hal ini disebabkan ketika terjadi pembakaran di dalam gelas. Awalnya terjadi pengembangan udara dan pada saat yang sama terjadi peningkatan uap air di dalam udara. Ketika lilin ditutup dengan gelas, maka ia akan padam karena kekurangan oksigen. Ruang yang tertutup, maka oksigennya juga terbatas. Hasil pembakarannya karbon dioksida terkumpul di gelas sehingga lilin padam karena kekurangan oksigen. Dari penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa pembakaran memerlukan udara dan ketika udara mendingin, tekanannya juga meningkat. Dalam percobaan fluida dinamis, ketika balon ditiup, kedua balon tersebut akan bergerak mendekat. Mengapa demikian? Ini terjadi karena kecepatan udara yang ada di antara kedua balon lebih besar daripada kecepatan udara di sekitar balon. Dari percobaan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan yaitu fluida yang bergerak dapat mengubah energi menjadi tekanan pada kedua balon tersebut. Itulah pemaparan dari materi fluida statis dan fluida dinamis dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.